Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Farahmita Rahmadina yang akan mengajar kalian pendidikan kewarganegaraan kelas 4 SD. Nah, anak-anak sekarang gimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Tapi sebelum itu, Ibu mau minta kalian ingat-ingat dulu nih, ada nggak dari teman kalian yang tidak hadir? Oh, si Rizka ya? Kita doakan untuk Rizka agar cepat pulih dan bisa ikut pelajaran kita lagi bersama-sama esok hari. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran pula, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang Islam bisa mengikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya anak-anak. Jadi apa sih yang kita pelajarin hari ini? Kita mulai. Yang kita akan pelajari hari ini adalah bangga berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Sebelum itu, apa sih tujuan kita mempelajari materi hari ini? Tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah agar kita tahu pentingnya bahasa Indonesia dalam menyatukan perbedaan dari suku yang satu, suku yang lain di lingkungan masyarakat. Yang kedua, agar kita bisa menunjukkan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang berinteraksi bekerjasama, yang bahasa yang digunakan untuk bertetangga, bersosialisasi, berteman di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, anak-anak, ayo kita coba nyanyi bareng-bareng lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Dari Sabang sampai Merauke.
kalian kenapa Ibu kasih lagu dari Sabang sampai Merauke? Jawabannya, gimana sih cara masyarakat Indonesia berkomunikasi? Menurut anak-anak gimana? Menurut kalian gimana? Apa kalian punya jawabannya? Ya, betul banget, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Dari Sabangnya Indonesia sampai Merauke-nya Indonesia, apa yang mereka bicarakan jika mereka bertemu di satu pulau yang misalnya dari Sabang Aceh gitu, di Merauke-nya Papua gitu. Kemudian mereka satu yang dari Aceh ini sama yang dari Papua ini bekerja di Jakarta. Bahasa apa yang mereka pakai? Betul, bahasa Indonesia. Misalnya dia pakai bahasa Aceh, bisa pakai bahasa Papua, bisa. Tapi ketika mereka mengobrol untuk satu tujuan, untuk satu project, untuk suatu kerjaan, untuk satu gimana cara mereka belajar biar bisa nyatu, itu pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Apa sih kedudukan bahasa Indonesia di masyarakat? Yaitu ada fungsinya. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan istimewa sebagai alat pemersatu bangsa yang mampu menghubungkan berbagai perbedaan suku dan budaya di lingkungan sekitar kita. Yang pertama apa aja setelah itu fungsinya? Yang pertama, untuk mengembangkan kepribadian bangsa. Yang kedua, menjadi pemersatu suku, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menghilangkan kesalahpahaman karena seluruh masyarakat disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya banyak banget nih fungsi bahasa. Jadi anak-anak, jadi banyak banget fungsi bahasa Indonesia. Misalnya, yang orang Jawa lagi kuliah di Korea, yang lagi sekolah di Korea, yang orang Papua dapat beasiswa juga sekolah di Korea. Kalau mereka saling ketemu, apa bahasa yang mereka pakai? Mungkin ada bahasa Korea, tapi kalau misalnya baru awal-awal mula-mula pasti kayak, oh orang Indonesia ya, oh orang Indonesia, langsung ngobrol pakai bahasa Indonesia. Karena ya itu tadi, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai jembatan ilmu, sebagai pemersatu bangsa gitu. Nah, di bahasa Indonesia ini juga ada latar belakangnya, itu Sumpah Pemuda. Anak-anak ada yang tahu nggak? Kalian ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda itu identik dengan tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 1928. Isinya apa aja sih Sumpah Pemuda? Ayo coba kita baca bareng-bareng teman-teman, anak-anak. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di Sumpah Pemuda pun juga sangat tertera ya anak-anak. Pada yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ada yang udah hafal di sini? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Nanti kalau yang belum apa, Ibu suruh kalian setoran, oke? Selanjutnya, ada nggak sih contoh nyata kerjasama di masyarakat? Implementasi nyata penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan rumah seperti kerja bakti, musyawarah warga, hingga kegiatan ronda malam. Jadi contoh gampangnya gini teman-teman, gimana bahasa Indonesia itu diterapkan di kehidupan nyata gitu ya teman-teman. Misalnya ada Pak Ucok dari Batak, dia mengajar di sekolah A. Terus ada juga Bapak Mulyadi dari Jawa Tengah, dia juga mengajar di sekolah A, di sekolah yang sama. Nah, mereka berdua, bapak dua ini, ada perintah dari kepala sekolah membuat program kerja, program belajar yang sama gitu, kolaborasi antara dua mata pelajarannya.
Jadi gimana sih cara mereka mengobrolnya? Yaitu dengan memakai bahasa Indonesia. Menunjukkan rasa bangga menjadi anak Indonesia, mengembangkan sikap bangga dan menghargai identitas bangsa melalui cara berkomunikasi setiap hari. Terus juga nih, lanjut teman-teman, apakah bahasa Indonesia dipelajari di luar negeri? Ibu mau tanya, menurut kalian bahasa Indonesia dipelajarin nggak sih di luar negeri? Ya betul banget, dipelajarin. Malah ada yang udah menjadi jurusan di universitas-universitas, misalnya negara Australia, terus di Thailand pun juga udah dipelajarin, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau ibu search di Google itu ada 50 negara, tapi ya emang yang udah pasti itu ada 8 negara ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa lebih dalam lagi untuk membahas ini. Ada nggak sih etika berkomunikasi dalam diskusi, yaitu praktik berkomunikasi secara efektif dan santun dalam lingkup kelompok siswa, dalam lingkup kelompok atau diskusi kelas. Kita harus mampu menyampaikan pendapat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas agar tujuan kerjasama tercapai, serta selalu menunjukkan sikap menghargai saat mendengarkan orang lain berbicara. Contohnya misalnya yang tadi itu, emang suku kita tuh sangat banyak sekali ya anak-anak. Misalnya yang orang Batak itu ngomongnya keras, logatnya menggunakan logat ini ya. Terus yang orang Jawa itu ngomongnya lemah lembut, punten, water nuwun gitu. Terus yang orang Betawi ngomongnya agak blak-blakan gitu ya teman-teman. Apa? Gimana? Gitu. Unik sekali gitu. Tapi mereka tuh bisa jadi satu dengan mencoba mempraktekkan bahasa Indonesia. Ketika mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia, mungkin masih ada logatnya, namun kita sama-sama satu Indonesia bisa mengerti arti bahasanya. Jika dengan bahasa daerahnya masing-masing, pasti kita akan kebingungan. Yang orang Jawa pasti akan kebingungan ketika orang Bataknya itu lagi ngomong bahasa sana. Dia ngomong apa ya? Pak Ucok itu ngomong apa ya? Gitu kan. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa saling terhubung menjadi jembatan satu sama lain. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Yaitu satu, tentang bahasa Indonesia, bahasa yang harus kita banggakan. Karena di luar negeri pun orang-orang juga mulai mempelajari bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, anak-anak yang ibu sayangi, marilah kita bangga kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. 3. Sumpah Pemuda. Yang ketiga bunyinya apa teman-teman? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Mungkin pembelajaran dari ibu segini dahulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu teman-teman, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah ibu berikan kepada kalian, dan jika kalian ingin mempertanyakan, boleh banget teman-teman langsung tanyain ke ibu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.